Berkeliling neraka baja besi, kupas wajah. Cihuet, perjalanan kehidupan banyak rintangan. Yang membina diri akan menghadapi cobaan yang macam-macam. Siapa yang benar-benar melaksanakan akan lancar sehingga menuju ke surga. Meneguhkan kepercayaan diri sampai meninggal pun tidak menyesal, berkorban demi membina dirinya hingga sempurna. Bertemu rintangan harus lebih giat, meyakinkan diri menghadapi cobaan, angin setan, hujan jin, walaupun di perjalanan banyak halangan. Cabutlah pedang murni, babatkan setelah melewati penderitaan dan siksaan. Akan tercium wanginya bunga dari hasil yang sempurna. Hari ini siap berangkat lagi ke alam baka. Bersemangatlah yang sen. Setelah melewati perjalanan ini, sampai di ujung baru bisa disebut pria yang tabah. Yang Sen, terima kasih atas nasihat guru. Saya juga tahu sungguh berat perjalanan hidup ini. Rintangan dan cobaan yang berat tetap akan saya hadapi. Guru tidak usah khawatir. Saya sudah duduk dengan mantap mengikuti guru berkeliling ke alam neraka. Cihuet, sudah tiba, cepat turun. Hari ini kita berdua meninjau neraka baja besi, ngupas wajah. Yang Sen, di depan pejabat dan jenderal sudah datang menyambut. Salam jumpa para pejabat dewa. Saya dari Wihara Sensier. Hari ini diantar Cihuet kemari meninjau neraka untuk mengisi karangan buku buat menasehati manusia. Mohon pejabat banyak memberikan bantuan. Pejabat, sungguh sungkan kamu. Cepat bangun. Selamat datang Cihuet dan Yang Sen. Silakan masuk. Jenderal, neraka ini disebut neraka baja besi, mengupas wajah, khusus menghukum manusia yang tidak tahu malu, tidak sayang dengan kulit wajah sendiri. Silakan kalian masuk. Yang Sen, di depan neraka terlihat para prajurit alam baka sedang mengawal roh dosa. Pria dan wanita, umurnya berbeda-beda. Setiap orang terlihat ketakutan. Mulai didaftar hadir di samping pintu masuk neraka itu, kemudian dikawal masuk ke dalam. Cihuet, jangan melihat lagi. Cepat kita ikuti pejabat dan jenderal masuk ke dalam meninjau. Yang Sen, hai. Suara jeritan terdengar di dalam penjara. Para roh dosa diikat di tiang besi. Prajurit alam baka yang berwajah sapi atau kuda sedang melaksanakan hukuman menggunakan pisau besi atau baja mengupas wajah.
orang seperti mengupasi kulit babi, sehingga semua roh dosa, kesakitan dan menjerit. Di wajahnya sudah tidak terlihat apa-apa, hanya darah yang berceceran, tinggal daging di wajah. Saya mau tanya pejabat, dosa apa yang telah dibuat oleh mereka sehingga menerima hukuman yang begini sadis? Pejabat, susah dijelaskan. Lebih baik suruh beberapa roh keluar biar kamu tanya. Yang begini lebih bagus. Ada cerita yang bisa dibuktikan. Jenderal, roh pria ini cepat keluar. Ceritakan dosa apa yang kamu perbuat di dunia. Harus cerita dengan jujur, biar yang dari dunia ini dengar. Yang coba ceritakan kenapa kamu sampai dihukum kemari. Roh, waktu di dunia, karena kedua orang tua saya meninggal muda, sehingga saya kurang dapat pendidikan dan bekerja sebagai pembantu. Merasa kerjaan berat, dipikir-pikir lebih baik jadi pengemis. Kalau satu rumah bisa dapat satu uang, 100 rumah sudah dapat 100 uang. Bisa hidup tidak usah bermoral. Kerjaan yang enak, tapi badan saya besar dan gagah. Takut orang lain tidak mengasih uang. Maka saya sengaja diet, hanya makan bubur dan minum air. Akhirnya badan saya jadi lemah, kurus, dan menaburkan tanah kotor ke wajah. Pakai baju yang robek, pura-pura kencang, maka pergi kemana-mana untuk mengemis. Bilang saya hidupnya susah, sudah tidak punya keluarga. Kaki juga pincang. Banyak orang melihat saya menjadi kasihan dan memberikan uang. Hasilnya 1 bulan bisa mendapatkan 4-5 ribu. Setelah pulang ke rumah, hati pun menjadi senang. Gampang benar mencari uang. Malam hari saya keluar memakai baju baru, makan besar, pesta dan minum, atau ke tempat pelacuran cari kesenangan. Kemudian karena ingin cepat kaya, bila meminta 1 uang atau 3 uang tidak maunya 10 uang ke atas, maka menjadi sering dimarahi orang lain atau tidak melayani saya lagi. Setelah mati dihukum Wiyamwong masuk ke neraka. Tiap hari kulit wajah saya dikupas, sangat sakit, mau menyesal sudah terlambat. Pejabat brengsek, orang ini sungguh keterlaluan. Sudah di kehidupan dahulu tidak punya jasa, kini hidup di keluarga yang miskin. Masih muda, tenaga kuat, bukan baik-baik cari kerja, malah pura-pura cacat mengemis. Bagi orang yang pikirannya sehat, kalau bukan sungguh terpaksa,
Siapa mau menjadi pengemis? Sudah begini masih menghamburkan uang hasil minta-minta untuk bersenang-senang, benar-benar kurang ajar. Waktu masih hidup sudah tidak tahu malu. Setelah mati, biar dia tidak punya muka menghadapi orang dikupas kulit mukanya yang tidak tahu malu ini. Cepat masuk, saya panggil roh lainnya keluar. Yang sen boleh tanya lagi, silahkan. Yang sen, terima kasih pejabat. Saya rasa Tuan paling berumur 30 tahun. Kenapa belum tua sudah mati dan dihukum kemari? Roh, sungguh malu kalau diceritakan. Saya sudah memalukan leluhur sendiri. Waktu umur 17 tahun sampai 18 tahun. Waktu sekolah lanjutan atas. Diajak teman sering bermain ke taman. Lihat ada wanita digodain. Mengucapkan kata-kata kotor sehingga sering dimarahi oleh wanita. Kurang ajar, tidak tahu malu, dan lain-lain. Dimarahi, hati saya menjadi lebih senang. Sering bersembunyi di jalanan gelap menggoda wanita yang sedang berjalan kaki. Memegangnya sambil lewat. Juga pernah memperkosa wanita muda, walaupun tidak pernah ditangkap polisi. Namun suatu ketika saya ingin jahil lagi. Waktu naik sepeda, wanita yang menjadi mangsa saya berteriak. Saya kaget dan tidak hati-hati sehingga masuk ke kali dan mati. Ketemu Yam Wong, dia marah-marah dan bilang sungguh saya ini tidak bisa hebat. Maka umur saya dikurangi 10 tahun. Kemudian saya dihukum kemari. Sudah 5 tahun, sisa 13 tahun. Baru bebas karena masih ada dosa lain. Akan diserahkan ke tingkat kain untuk dihukum lagi. Sungguh kasihan saya ini. Harap orang lain bisa memohon pada Yam Wong untuk memaafkan dosa saya. Jenderal, sungguh lancang kamu waktu hidup tidak menjaga kesopanan, mengganggu dan menggoda wanita. Harus tahu urusan segala kejahatan, urusan porno yang utama jahatnya. Percuma berpendidikan, memalukan orang tua. Waktu hidup tidak tahu malu, kini dapat pembalasan tentang dosa memperkosa wanita. Setelah bebas dari sini, kamu akan diserahkan ke tingkat lain untuk dihukum lagi. Jenderal, kawal masuk roh durhaka ini. Jenderal, siap. Cihwe, karena waktunya terbatas, kamu mau pulang ke wihara. Yang keluarlah. Pejabat, kalau ada kekurangan, harap Cihuet dan Yang Sen memaafkan. Yang Sen tidak berani, malah kami berterima kasih banyak atas bantuan pejabat dan jenderal supaya bisa selesai tugas mengarang buku ini. Permisi.
Cihuet, cepat naik ke teratai. Yang Sen, sudah duduk, guru boleh berangkat. Cihuet, sudah tiba. Yang Sen, turun dan roh kembali ke badan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Rahayu Sarwa Hai.